Udah sama-sama tanya penjual sama pembeli, Mas lagi kerja di mana? Itu di rumah tingkat, rumahnya Pak Yanto. Lah, saya bilang kayak gitu, itu yang jual es teh. Langsung bilang gini Mas ke saya, Mas. Hati-hati Mas, kerja di situ. Di situ udah ada 3 orang kecelakaan di situ meninggal. Terus yang anehnya gini Mas, itu rumah dibilang rumah udah rapi semua, tapi di setiap sudut-sudut, di sisi-sisi itu ada kayak segumpal inilah kayak tangan saya itu masih kelihatan batu batanya Mas, nggak dirapihin ya, boro-boro di plaster apa diaci apa dicat, enggak, itu disisain kelihatan batu batanya. Itu saya lihat uang Mas, itu ada 3 sap, itu sap pertama sampai 2 itu uang semua Mas, ratusan di situ. Nah yang lebih parahnya lagi itu pas saya lihat itu lemari buka sendiri isinya penuh uang. Itu di depan lemari itu saya lihat anak kecil ya, dibilang kayak pakai pempes lah sambil loncat-loncat. Dulu sempat viral ya kisah Andri, seorang tukang cat dari Tegal, di mana itu horor banget, videonya yang nonton udah 90 juta. Cuma 9 juta. Dimana waktu itu Andri ngecat rumah orang yang ternyata sudah meninggal. Nah kemarin Andri itu ternyata ngubungin tim kreatif RJ5 lagi, dimana dia punya pengalaman horor. Katanya kali ini dia ngecat di rumah pesugihan. Tapi sempat nggak mau cerita selama 2 bulan karena trauma, hingga akhirnya sekarang Andri memberanikan diri buat cerita. Halo Bang Andri. Iya, halo Mas Fajar. Makasih nih dari Tegal ya, Iya. datang-datang ya. Kalau jadi tukang cat itu kucing apa aja yang udah diurusin? Kucing apa gimana sih Mas? Oh beda ya, itu cat ya, beda ya. Iya. Nah ini rumah pesugihannya itu, kok bisa tahu rumah pesugihan itu gimana? Ya itu masalah pesugihan itu ya mungkin pikiran saya sendiri gitu loh Mas. Cuma kan saya belum menentukan itu pesugihan apa enggak, ya Allah alam lah, cuma Allah yang tahu gitu. Cuma kayak aja gitu. Yang kayak, dilihat emang apa di situ? ya semasa-masa anak kecil Mas itu. Cuma anak kecil ini tangannya nggak ada jarinya. Berarti rata semua. Terus mukanya muka orang dewasa gitu. Terus ada kupingnya itu agak panjang, cuma nggak panjang banget lah. Terus sama saya lihat wanita, cuma ya badannya agak gendut gitu loh. Terus rambutnya pirang, tuh wajah-wajahnya berwajah-wajah kayak bule gitu. Berapa lama ngecat di sana? 4 hari Mas. 4 hari. Cuma itu kan pekerjaan cuma cat plistur Mas. Kemudian cat metode kuas, jadi nggak begitu ribet, nggak begitu lama. Jadi saya kerjakan sendiri. Memang bukan di situ aja. Kalau di mana di owner lain lah gitulah. Kalau memang pekerjaannya sedikit, saya memang tak kerjakan sendiri, gak sama teman kayak gitu. Ya irit-irit uang apa gitu loh Mas. Iya ya, 4 hari tapi kalau rumah kayak gitu serem juga ya. Nah kalau di Tegal itu lagu yang lagi hits apa nih Bang Andri? Tuh kalau itu saya kurang paham Mas. Iya. Boleh nyanyi lagu Tegal dikit nggak? Buat penonton Tegal merasakan juga nih. Aduh, lagunya apa Mas? Saya nggak Terserah, tahu, Mas. lagu Tegal, lagu yang hits di Tegal. Kurang paham Mas. Kurang paham? Iya, kurang paham. Ya udahlah, langsung aja kita mulai kali ini ya. Kalau pengen ngirim cerita ya, kayak Mas Andri kan dulu juga ngirim cerita, boleh banget langsung DM atau WA ke sini nih. WA udah bisa, nanti langsung WA aja nih, nanti dibalas sama adminnya. Langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya. Ya, Mas Andri boleh diceritain awal mulai kayak gimana, Mas? Ya sebenarnya kan saya nggak punya pengalaman lagi Mas. Terakhir yang penuh teror di rumah Pak Joko sama perjalanan waktu saya ke Guci ya 2016-2017. Ya cuma seiring berjalannya waktu saya bekerja ya biasa-biasa aja Mas. Ya palingan cuma liatin apa sekejap-sekejap lah, bagi saya biasa. Cuma mungkin ini pas akhir tahun 2023 itu saya
terjadi teror lagi mas. Kayaknya bakal serem nih. Gimana ceritanya mas? Nah, ini kejadian bulan Desember 2023. Lah pas itu saya dihubungi sama Pak Yanto, ya sebut aja nama samarannya gitu mas. Nah itu mau pakai jasa saya mas. Dia bilang ke saya, Mas ini saya mau ngecat, cuma ngecat Plistur mas. Ngecat Meduti kuas yang budgetnya lumayan murah gitu. Yang penting tetap kelihatan serat jatinya. lah pas itu jam 8-an mungkin mas. Saya nelpon WA Pak Yanto, ya mau ngabarin Pak gimana mau jadi survei ke rumahnya. Nah Pak itu nggak bales. Nah sekitar jam 11-an itu malah telepon saya. Nah Pak Yanto telepon, Mas gimana mau jadi ke rumah saya survei, ya barangkali harganya cocok ya nanti besok bisa siap dikerjakan langsung. Nah habis itu saya dikasih alamat tuh mas, sama ancar-ancar rumahnya ada apa. Udah, lah itu jam 1 saya OTW ke rumah Pak Yanto. Lah pas OTW ke rumah Pak Yanto, saya fotoin rumahnya. Ini bener nggak Pak rumahnya? Dan dia langsung telepon. Oh iya mas, bener rumahnya. Cuma saya nggak ada di rumah mas. Sih, Bapak di mana? Ya, misalnya Mas Andri kerja di situ, juga nggak bakalan ketemu saya. Saya lagi di Tangerang, bilang kayak gitu. Lah nanti Masnya ketemu Mas Agus yang megang kunci rumah saya. Ya Masnya nunggu Mas Agus aja di situ. Lah itu pagar rumah Mas itu nggak saya kunci Mas. Cuma saya sendiri aja, Mas Andri nunggu di dalam aja, itu tinggal dibuka aja. Lah itu saya masuk rumah Mas. Ya itu dibilang rumah di kampung lah Mas, di kampung. Cuma memang di kampung itu tuh rumah kebanyakan rumahnya orang-orang mampu semua gitu. Cuma nggak ada orangnya di situ. Lah pas saya masuk, ya lihat situasi kondisi rumahnya lah. Ya dibilang kalau di kampung itu rumah-rumah mewah lah Mas, 2 lantai, ada garasi, terus ada tamannya Mas, ada taman kayak rumput-rumput, terus ada gazebo, ya kayak gubuk pakai bambu gitu. Saung gitu. Iya kayak saung. Nah terus di samping gazebo itu ada kayak kolam ikan, cuma pakai relief batu alam, cuma panjang sekitar 1 meter, lebar 60 lah. Cuma yang agak anehnya gini, maunya di atas batu alam itu sama di bawahnya itu ada patung anak kecil dicat warna hitam oh. Cuma ya maafnya aja gitu, apa ya, sambil pegangan alat kelamin itu Mas. Nah terus pas saya sampai di situ sekalian nunggu Mas Agus oh ngasihin kunci ke saya, itu memang hawa rumah itu agak kurang nyaman gitu loh. Ya saya di situ agak gelisah, ya dibilang nggak nyaman lah gitulah. Udah sekitar 20 menit saya nunggu Mas Agus. Dia tanya, ini Mas Andri yang mau ngecat? Iya Mas. Oh iya Mas, ini kunci rumahnya. Nah terus Mas Agusnya bilang, Iya mas, ini ngecat kan di atas di lantai 2. Itu ada kamar 2 sama pintu utama yang di balkon, terus jendela 4 mas. Itu nggak ada yang dikunci semua mas. Kamarnya nggak ada yang dikunci. terus pintu depan juga nggak ada dikunci, cuma disentil aja. Palingan yang dikunci itu di kamar-kamar bawah sama pintu bawah. Nah pas itu kan saya nyuruh Mas Agus masuk bareng gitu loh Mas. Apalagi kan saya baru kenal rumahnya orang, nggak enak gitu loh. Cuma dia nggak mau Mas, nggak mau masuk bareng. Bilangnya Mas aja nggak apa-apa, anggap aja rumah sendiri, masuk aja. Dia cuma mau nunggu di rumah, saya paksa juga dia nggak mau masuk ke rumah. Nah, akhirnya daripada ngulur-ngulur waktu, akhirnya saya masuk Mas. Lah saya buka kunci ya, saya buka pintu, itu keadaan lantai Mas, itu kotor banget Mas, banyak debu, sampai kaki saya aja itu sampai ngecap di granit gitu. Nah itu keadaan rumah itu udah rapi semua lah. Ya dibilang rumah mewah. Dari kejauhan saya juga lihat ada mobil cuma ditutupin itu sarung. Iya kayak ditutupin sarung itu. Terus ada motor PCX 1 sama motor Beat 1. Terus si anehnya gini Mas, itu rumah dibilang rumah udah rapi semua,
Tapi di setiap sudut-sudut, di sisi-sisi, itu ada kayak segumpal inilah, kayak tangan saya. Itu masih kelihatan batu batanya, Mas. Nggak dirapihin, ya boro-boro di plaster, apa diaci, apa dicat, enggak, itu disisain, kelihatan batu batanya. Kayak di ruang tamu ada satu, terus saya ke tengah, itu juga ada banyak lah beberapa yang masih kelihatan batu batanya. Ya dibilang secara logika kan, mau ngerapiin palingan sedikit, apa susahnya lah gitu. Nah pas itu saya lanjut ke atas, survei ke pintu-pintu sama jendela yang mau saya cat toh. Nah saya ngitung ada berapa pintu, kalau nggak salah cuma 4 pintu sama 4 jendela sama 15 lubang angin. Nah, habis udah saya ngitung, saya rinci harga, saya turun lagi ke bawah. Nah saya telepon Pak Yanto, Pak, ini harganya segini, terus kalau dikerjakan ya paling enggak 4 hari. Terus kan ini kan cuma pekerjaan sedikit, Pak. Ini nanti saya kerjakan sendiri aja. Memang kalau ada pekerjaan sedikit, memang saya cuma sendiri, Mas, nggak ngejak teman gitulah. Nah, habis itu saya ngasih harga ke Pak Yanto, ya misal aja gini, Mas, 80.000. Pak, 80.000. Nah, terus Pak Yanto saya udah selesai ngomong, Pak Yanto jawab ke saya, udah Mas, gini aja, biar enak. Itu saya genepin aja 100.000 ya. Nah nanti kunci selama Mas kerja di situ selama 4 hari kunci dibawa Mas Andri aja. Cuma pas itu saya nggak mau, Mas. Soalnya saya udah tahu lihat kondisi rumahnya itu banyak apa ya, barang-barang berharga gitu loh, Mas. Barangkali kunci pas dibawa saya nanti ada apa-apa saya yang kena. Mau gitu. dijebak ya? Iya kayak gitu. Cuma saya nggak mau. Saya mending saya bolak-balik aja, Pak. Nanti saya ikut ke rumahnya Mas Agus. Nanti saya berangkat kerja, saya ambil kunci, pulang saya kembalikan. Oh ya, nggak masalah, Mas. Nah, cuma terus ini yang paling penting ya, Mas. Satu lagi, ini masalah privasi, Mas. Biar sama-sama kita ngerti lah. Saya minta itu selama Mas proses pengerjaan dari nol pertengahan sampai finishing, saya nggak pengen yang Mas kerjakan di situ di tempat saya jangan difoto-foto, apalagi di video buat sampel kerjaan Mas. Bilang gitu. Jangankan itu, Mas, apa yang ada di rumah saya nggak pengen difoto-foto, bilangnya kayak gitu, Mas. Cuma kan pas itu kan saya juga nggak enak ya, apalagi tadi misal harga 80.000 digenapin jadi 100.000. Nah akhirnya kita berdua udah menyetujui, oke Pak, nggak masalah. Lah pas itu saya ngikut Mas Agus ke rumah. Maaf Mas, maunya sebelum saya ke rumah Mas Agus itu pas saya lagi telepon sama Pak Yanto, itu Pak Yanto bilang, Mas saya mau bicara sama Mas Agus. Nah, Pak itu telepon saya kasihkan ke Mas Agus, nggak tahu itu ngomong apa. Lah Pak itu saya ikut Mas Agus sebenarnya biar lihat rumahnya. Jadi kalau berangkat saya ngambil kunci di rumahnya Mas Agus. Jauh nggak dari situ? Enggak Mas, deket, palingan cuma 5 rumahan. Tuh. Lah pas saya udah sampai rumahnya Mas Agus, saya mau pulang. Cuma saya nggak boleh. Mas ini Mas, masuk dulu sebentar. Ada penting. Nah, akhirnya saya masuk ke rumah Mas Agus. Nah di situ saya malah mau dibayar cash, Mas. Cuma itu saya nggak mau. Ya kerja aja belum, masa mau dibayar cash? Saya bilang kayak gitu. Walaupun Pak Yanto mau bayar saya 50% pun, saya juga nggak mau, Mas. Saya selama kerja nggak pernah namanya walaupun minta DP 50% aja saya nggak mau, Mas. Soalnya kalau kerja udah uangnya udah masuk ke kita aja belum melakukan, jadi nggak niat, Mas, kerjanya gitu. Mending pembayaran secara bertahap kayak gitu. Itu ya namanya orang kan beda-beda. Cuma itu prinsip saya kayak gitu. Bagus nih. Kadang ada orang nggak kerja minta jatah premi. Iya. Nah, terus pas besoknya, Mas, ini hari pertama saya kerja, Mas. Saya ke rumah Mas Agus ngambil kunci. Nah pas itu saya juga dikasih itu, Mas, tremos sama kopi sama kue-kue lah buat saya, bilang itu. Terus juga Mas Agus bilang ke saya, Mas ini maaf tremosnya agak
error gitu, barangkali airnya nanti nggak panas, nanti Mas tinggal nyemplak kompor aja di dapur, kayaknya gasnya masih, bilang kayak gitu. Kerja mulai dari jam berapa? Jam 7:30 Mas. Oh iya Mas, nanti kalau misalnya udah angetan termosnya, nanti saya tinggal nyeplak kompor aja. Terus nanti barangkali butuh tangga nanti di samping jemuran Mas, di lantai atas. Oh iya Mas. Nah saya mulai kerja Mas, hari pertama itu kan memang keadaan sepi Mas. Itu motor saya ada apa itu juga saya masukkan Mas, masuk ke rumah. Terus saya kunci dari dalam. Soalnya saya sendiri sih takut barangkali ada apa-apa. Nah saya naik ke lantai atas. Itu saya belum kerja. Mas ya namanya apa ya? Udah pakai pakaian kerja, cuma itu saya mau buka pintu yang belakang Mas. Itu kan ada kamar 2. Yang satu di belakang, yang satu di depan. Nah saya buka dulu itu pintu kamar yang di belakang. Itu saya buka nggak bisa Mas, susah banget Mas. Itu bukan karena apa-apa, memang kalau kayu jati, apalagi pas itu kan musim hujan, ya memang agak seret Mas. Didorong-dorong itu juga nggak bisa. Akhirnya saya tekan nggak bisa, akhirnya sekuat tenaga. Terus saya dorong sekuat tenaga, tuh pure, itu ada air Mas. Ternyata di belakang pintu itu ada air, ya kayak baskom kecil, itu air tumpah. Lah air tumpah itu memang keadaan kamar itu kosong Mas. Cuma di pojok itu ada patung hitam, apa yang saya lihat di kolam ikan yang di teras, patung anak kecil. Lah terus itu nggak tahu ada apa, itu ada bola, kayak bola kecil segini Mas, bola plastik yang kayak buat mandi bola. Terus sama itu namanya apa ya, kayak tulang-tulang yuyu Mas. Yuyu? Iya, ya kayak kepiting, cuma warnanya yang hitam gitu loh. Kalau kepiting kan warnanya agak oranye, itu warnanya agak hitam, cuma udah batang, udah bau batang gitu. Batang loh? Ya bau busuk gitu loh, bau busuk. Nah akhirnya kan pas di situ kan saya turun lagi Mas, nyari pel sama nyari ya gumbal-gumbal apa kain-kain yang nggak kepakai lah, yang udah nggak kepakai buat tak bersihin dulu Mas. Iya. Udah saya bersihin, ada apa? Itu saya nggak lanjut mulai kerja lagi, enggak. Saya ke kamar satunya, yang sampingnya. Itu mau saya coba buka lagi, barangkali nanti ada air lagi. Terus saya buka pelan-pelan, itu juga agak susah. Lah, akhirnya tetap saya dorong lagi. Udah Mas, kebuka. Ternyata kamar satunya itu udah ada isinya Mas. Udah ada spring bed, cuma di lantai. Terus ada lemari sliding 3 pintu sama meja rias. Terus ada AC-nya, ada apa? Terus ada foto ya wanita sekitar umur 20 tahunan. Ya mungkin anaknya Pak Yanto mungkin. Lah, cuma cantik. Cantik ya, mungkin lebih cantik istri saya Mas. Oh iya. Nah, cuma yang anehnya lagi juga gini Mas, yang saya lihat di bawah juga apa ada di atas Mas. Ya yang kayak tembok itu masih kelihatan batu batanya, nggak diplester, nggak diaci, cuma sebagian lah gitu. Lah, udah saya buka apa, saya tuh ini mau lanjut ngamplas, itu di kamar yang tadi kosong. Saya ngamplas, pertama nggak ada apa-apa pas itu. Nah pas saya ngamplas di dalam kamar, itu sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 10-an mungkin. Pas saya lagi ngamplas, itu ada suara anak kecil. Dia pada lari-lari. Terus ketawa-ketawa. Anak kecil lah. Saya itu perhatikan, kedengeran sekali tuh di kuping saya. Tertawa ada apa? Hanya pintu saya buka. Saya lihat nggak ada apa-apa Mas di situ. Sampai saya lihat ke itu tangga yang mau keturun, itu nggak ada apa-apa. Nah pas itu saya lanjut kerja lagi sampai duhur istirahat sampai asar. Lah habis adzan asar Mas, saya kan mau bikin kopi, kopinya kan di bawah. Saya turun ke bawah bikin kopi, terus saya duduk itu di belakang itu pintu kamar yang di bawah Mas. Saya sambil duduk kayak gini sambil ngerokok lah.
Nah terus saya buka HP mas, ada WA dari teman saya. Ya cuma WA gini, posisi, berarti saya lagi di mana? Mungkin pas itu kan saya lagi males ngetik apa gimana lah. Terus saya fotoin itu, kayak pas itu kan saya lagi megang amplas. Saya fotoin amplas sama ada kopi sama rokok, saya foto, saya kirim ke teman saya. Oh iya, hati-hati. Ya udah tahu lah, berarti saya lagi kerja. Lah, habis itu saya udah selesai ngerokok, saya mau lanjut kerja lagi. Ya mungkin ini kebetulan apa gimana. Itu Pak Yanto telepon saya. Nah, telepon saya pertama biasalah basa-basi lah. Mas, gimana? Itu dimakanin no kuenya. Udah ngopi? Udah, Pak. Oh iya, Mas. Ini saya mau bilang satu kali lagi ya, Mas. Jangan lupa nanti jangan moto-moto apa hasil kerjanya Mas, apalagi yang ada di rumah saya. Bilang kayak gitu, Mas. Cuma kan pas itu mungkin saya lupa apa gimana ya, saya foto. Itu padahal saya foto cuma di lantai, Mas, di lantai rumahnya. Cuma memang agak kelihatan mobil garasi gitu. Cuma nggak lama, sekitar 5 menitan itu telepon kayak gitu ya, mungkin kebetulan apa gimana, saya nggak tahu. Nah, itu sampai saya lanjut kerja bis asar, sampai saya pulang, udah alhamdulillah itu nggak ada apa-apa, Mas. Berarti ngamplas tembok aja gitu ya? Ngamplas kayu. Oh, kayunya? Iya, kayu. Lah, hari kedua saya kerja. Itu saya ngerjain di balkon, Mas, di pintu, ngamplasin pintu balkon yang di atas sama jendela. Lah itu baru saya mau mulai kerja. Saya mau naik tangga 1 langkah. Itu di belakang kuping saya itu ada suara bilang gini, Mas. Cuma suaranya panjang. Dibilang suaranya suara wanita tapi manja gitu loh, Mas. Panjang. Mas. Nah, itu. Terus saya lihat nggak ada siapa-siapa. Cuma ya saya biasalah ya, paling bangsa-bangsa jin kayak gitu mau menampakkan apa, mau berinteraksi lah. Akhirnya saya lanjutin lagi. Lah sekitar jam 10-an itu pas saya lagi ngamplas jendela di depan, itu dari gerbang depan itu saya lihat ada bapak-bapak, Mas. Itu pakai peci putih, baju hitam semua, serba hitam, lengan panjang, celana hitam, pakai tongkat peralon, terus bawa kantong kresek. Itu berdiri di pojok gerbang depan yang stainless, itu ngeliatin saya, cuma sambil tersenyum. Cuma memang penampilannya agak kucel gitu, Mas. Cuma pikiran saya gini, ya mungkin bukannya seudon ya, barangkali, ya maaf aja, barangkali orang agak kurang waras gitu loh, apa orang mau minta, itu pikiran saya gitu loh. Saya 1 jam itu orang masih ada di situ, Mas, berdiri. Akhirnya mungkin saya juga agak riko apa gimana ya, apalagi posisi saya itu di situ sendirian. Akhirnya saya turun, Mas. Saya turun, nyamperin ke bapak-bapak itu, saya kasih uang. Cuma dia malah nggak mau, Mas. Cuma nggak ngomong sama sekali, cuma gini, nggak mau. Cuma ngodinya gini. Ya ternyata dia pengen duduk, mau ikut duduk di teras gitu loh, Mas. Akhirnya saya bilang ke bapak, Pak mau duduk? Oh iya monggo Pak, duduk aja. Saya mau kerja, mau kerja lagi. Akhirnya bapaknya duduk, Mas. Saya lanjut kerja. Nah saya lanjut kerja sampai adzan duhur. Saya pas adzan duhur, saya keluar, Mas, mau cari makan. Nah ternyata bapak itu masih ada, Mas, duduk di depan teras. Nah, saya ngeluarin motor kan saya masukin ke dalam, Mas. Saya ngeluarin motor, mau beli nasi, terus saya nawarin, Mas, Pak mau makan? Dia malah manggut-manggut, Mas, mau gitu. Nah terus saya bilang, oh ya nunggu ya, nanti saya belikan. Nah pas itu kan saya beli nasi, Mas. Cuma memang dari rumah Pak Yanto beli nasinya memang agak jauh di situ. Saya beli nasi bungkus 2. Nah terus saya mau pulang ke rumah Pak Yanto, itu nggak jauh, memang saya mampir dulu
mau beli es teh jumbo mas, lupa beli minum gitu. Cuma beli es teh jumbo itu nggak jauh lah dari rumah Pak Yanto. Berapa kalau di Tegal es teh jumbo? Masing-masing mas, ada yang harganya 2.000, 2.500 sama 3.000. Jumbo ya? Iya, es teh jumbo. Lah pas saya beli, ya mungkin karena pas itu saya pakai pakaian kerja mas, ya glopot ada apa lah, ya tanyalah, maksudnya sama-sama tanya penjual sama pembeli, mas lagi kerja di mana? Itu di rumah tingkat, rumahnya Pak Yanto. Lah saya bilang kayak gitu, itu yang jual es teh langsung bilang gini mas ke saya, mas hati-hati mas, kerja di situ udah ada 3 orang kecelakaan di situ meninggal. Terus juga ada 5 orang mungkin kesurupan mas. Kata yang jualan es teh, itu rumah bangunan baru 3 tahun katanya. Lah, Pak itu kan saya tanya mas, si emang Pak Yanto usahanya apa? Om, saya bilang gitu. Dulu tak pernah usaha, ya jualan, cuma sempat bangkrut mas, bilang kayak gitu. Cuma ya mungkin 4 tahun yang lalu bangkit lagi usahanya. Cuma masalah usahanya sekarang apa itu nggak tahu. Cuma Pak Yanto itu kata orang yang jualan es teh itu orangnya agak tertutup gitu mas, agak privasi. Nah pas kata yang jualan es teh itu bilang ke saya, ada mas tetangga saya pernah melihat Pak Yanto saat ini yang mungkin nggak lama lah, itu ada di daerah Tangerang, itu naik sepeda jualan papeda di depan SD gitu. Lah saya kan langsung bilang mas, jualan papeda hebat banget ya, rumahnya gedong, punya mobil, ada apa kayak gitu. Habis itu udah mas, ya mungkin saya juga nggak pengen ingin tahu banyak lah tentang Pak Yanto. Karena saya sudah ke rumah Pak Yanto lagi ngasih nasi bungkus buat bapak itu, dan saya ke atas lagi mas, makan nasi sama istirahat ada apa. Nah terus saya lanjut kerja. Itu saya sebenarnya mau lanjut kerja mas, terus cuma saya ke balkon dulu, mau lihat itu bapak-bapak masih ada apa enggak. Pas saya lihat ke balkon, itu bapak-bapaknya udah nggak ada, udah pergi. Cuma itu memang itu manusia mas, bukan apa-apa, emang manusia. Ya cuma tadi pikir aja barangkali orang kurang waras apa gimana gitu. Nah pas itu sebelum saya lanjutin kerja, itu saya mau bikin kopi mas. Saya bawa gelas, cuma di situ tuh posisinya mendung mas, udah gerimis rintik-rintik. Saya bawa gelas kopi, mau bikin kopi di bawah, mau turun tangga, itu baru selangkah. Saya mau turun tangga, itu di tengah-tengah tangga itu ada wanita mas, pakai baju putih, rambutnya pirang, cuma badannya agak gendut mas. Cuma madepnya ke sana. Saya nggak lihat wajahnya. Di situ badan saya itu kaku semua mas, nggak bisa bergerak nggak apa di situ. Nah pas itu saya baca sebisanya. Nah pas nggak lama itu wanita itu menoleh ke saya mas. Dia sambil bilang, mas, cuma nadanya panjang gitu loh. Cuma dia ngomong apa lagi itu saya nggak begitu kedengeran lah. Nah itu saya membaca sebisanya ada apa, ya alhamdulillah hilang mas. Udah hilang, nggak apa, cuma pas itu badan saya udah nggak kaku lagi lah. Saya bisa jalan lagi. Nah saya ke dapur mas. Nah pas ke dapur mau nyalain kompor, mau bikin air panas mas buat bikin kopi. Lah baru nyeplak kompor, bikin kopi, itu di belakang itu suara itu lagi mas, kayak gitu. Nah itu saya lihat, cuma lihat menoleh belakang gini sedikit-sedikit. Itu saya lihat mas, itu pakai kayak daster lah, putih semua, itu cuma tangannya nggak kelihatan, pakai baju lengannya panjang nggak, cuma saya nggak menoleh mukanya, cuma lihat itu ada wanita lah. Ya namanya perasaan takut apa gimana ya, namanya manusia mesti punya rasa takut mas, manusiawi. Cuma di situ juga saya lagi capek, ya pikirannya lagi banyak lah mas. Nah di situ saya ngomong mas, yang ngomong seceplas-ceplos lah.
Saya bilang gini, ya ini pakai bahasa Tegal lah. Mbak, nyok dudu bujangan, Mbak. Nyok wis duwe bojo, wis duwe anak. Sampean mana apa sih ngintili nyong baik? Saya bilang kayak gitu. Lah saya bilang kayak gitu. Itu tertawa, Mas. Tertawa kayak kuntilanak. Kayak gitu. Terus saya lihat lagi, itu nggak ada. Ya sebenarnya di situ saya pengen pergi, Mas, kabur. Dibilang namanya orang mesti punya rasa takut, Mas. Cuma ya kita balik lagi gimana ya, Mas? Semuanya karena keadaan, kebutuhan, dan tanggung jawab itu. Akhirnya saya sudah selesai bikin kopi. Terus saya mau naik ke tangga, Mas. Nah itu di samping tangga itu kan ada kamar, Mas. Nah saya belum naik tangga itu, mau naik tangga itu engsel pintu. Ya sekitar 3 detikan itu bergerak, Mas. Kayak gitu. Nah terus pas krek-krek saya diem sambil pegang kopi. Lah nggak lama itu ada suara kayak laki-laki, ya agak tua lah. Ya bilang gini, tolong, bilang kayak gitu. Cuma pas itu saya nggak mikirin, Mas. Udah saya langsung naik ke atas cepet-cepet lanjutin, pengen lanjutin kerja lah. Lah saya lanjutin kerja, nggak lama itu sekitar jam 2:30 kayaknya. Itu saya mau ngamplasin lagi di kamar yang ada isinya, Mas, yang ada kasur, yang ada apa. Itu kan memang kamar saya tutup, cuma nggak tutup brek lah. Tapi itu saya buka. Lepas saya buka itu saya kaget, Mas. Itu pintu sliding yang 3 pintu itu buka sendiri, Mas, di tengahnya. Itu saya lihat uang, Mas. Itu ada 3 sap. Itu sap pertama sampai 2 itu uang semua, Mas. Ratusan di situ. Nah yang lebih parahnya lagi itu pas saya lihat itu lemari buka sendiri, isinya penuh uang. Itu di depan lemari itu saya lihat anak kecil, ya dibilang kayak pakai pempes lah, pempes putih, itu kulitnya hitam semua, terus wajahnya tua, terus kupingnya panjang sambil loncat-loncat. Nah pas di situ ya benar-benar saya pikirannya benar-benar kacau lah di situ lah. Itu pintu saya dobrak, Mas, saya tutup lagi, saya ke balkon atas. Saya minum kopi sambil habisin rokok sebatang. Ya saya ke situ lagi, Mas. Ke situ lagi, ke kamar itu lagi. Itu pintu lemari itu tutup sendiri. Cuma untuk rasa ingin tahu apa penasaran saya pengen buka lagi apa gimana itu nggak ada pengen penasaran pengen buka lah. Ya udah cukup lihat aja, walaupun apa itu bukan hak saya gitulah. Ya pas itu saya mau pulang, ya sekitar jam 4:30 nah. Itu saya turun tangga, itu di kap mobil, itu ada anak kecil, Mas. Ya melingkar kayak gini, tangannya sambil memegang lah. Itu mundur gini, itu ngeliatin saya. Terus seakan-akan itu kayak meludah ke saya, Mas. Cuy, kayak gitu. Nah, saya turun, itu saya lari, Mas. Saya lari, saya buka pintu, motor saya keluarin, saya kunci, saya langsung pulang situ. Ya di situ dibilang mental udah nggak karuan, Mas. Kadang-kadang ya pengen nggak udahan lah, cuma ya mau gimana lagi, Mas. Nanti kita nggak dipercaya orang lagi gitu. Ini pas hari ketiga saya lanjut kerja, itu sekitar jam 11-an sebelum duhur, itu saya udah mulai nguasin ya, dasarin. Nah itu pas saya mau nguasin di rumah di kamar yang belakang yang kosong, itu saya udah mulai nguasin loh. Nah nggak lama saya nguasin, itu saya lihat tuh anak kecil yang saya lihat di kemarin, yang kulitnya hitam semua, terus wajahnya tua, terus kupingnya agak panjang, itu nembus tembok, Mas. Lari-lari, ya mungkin sekitar 10 detikan kayaknya. Nah itu saya lanjut lagi, tetap saya nggak mikirin apa-apa, walaupun itu ya saya juga pikiran udah pusing gitu loh. Nah habis itu adzan duhur, saya mau cari makan, Mas, cuma memang pikirannya juga badannya lagi nggak enak, pengen makan yang seger-seger gitu loh, Mas.
Mungkin saya kan di situ nggak jauh dari rumah Pak Yanto, ada yang jualan mie ayam gitu, mau beli makan mie ayam lah. Lah saya turun mau cari makan, itu belum sampai saya pintu depan mau buka pintu, itu ada orang ngaji Mas. Kedengeran sama-sama orang ngaji. Kalau saya sampai buka pintu, ternyata bapak-bapak tua yang kemarin pakai baju hitam itu udah ada di teras Mas. Itu lagi ngaji. Nah saya bilang pelan-pelan sama bapaknya, malah sampai saya ini lutik gini, Pak, saya sapa, mau makan? Saya nawarin makan lagi Mas. Terus dia bilang gini, gede-gede, nggak mau lah. Terus dia ngambil kantong kresek, terus buka, itu ada styrofoam Mas. Mungkin ini saya mau makan ini nggak usah dibelikan makan. Nah ini saya lanjut makan. Lanjut itu. Itu bapak yang kemarin sama lagi tuh bajunya tuh? Bajunya sama, persis. Cuma pas itu memang saya tawarin makan tuh nggak mau. Cuma nunjukin kantong kresek, cuma ada styrofoam, cuma isinya apa itu saya nggak tahu. Nah itu saya cari makan. Nah saya beli mie ayam Mas di situ. Itu baru dasar, baru buka lah. Nggak jauh dari rumah Pak Yanto. Lah saya beli mie ayam. Ya saya sekalian tanya kenal nggak sama bapak-bapak yang tua pakai baju hitam semua, terus pakai peci. Nah saya tanya yang jualan mie ayam, itu katanya tahu Mas. Itu namanya ya sebut aja nama samarnya Pak Imron Mas. Ya umurnya sekitar 50 ke atas sana. Lah Pak Imron itu ya memang ternyata itu orang agak kurang waras Mas. Itu kurang waras itu dulu kata yang jual mie ayam itu pulang dari pondok pesantren Mas. Itu gara-gara orang tuanya itu minta Pak Imron suruh mondok, cuma dia mondok itu enggak karena keinginannya sendiri, paksaan orang tua. Jadi pas itu pulang ke pondok itu katanya ya pikirannya udah lain lah sampai sekarang kayak gitu. Cuma itu tangga desa, bukan orang situ asli, cuma ya kayak gitu katanya orangnya nggak nakal Mas, cuma suka ke rumah-rumah ada apa itu juga orangnya juga pinter ngaji ada apa bilangnya kayak gitu. Lah terus mie ayam juga tanya Masnya lagi kerja di mana? Saya bilang di rumah Pak Yanto. Lah apa yang kemarin saya dengar dari yang jualan es teh Mas, itu sama persis apa yang diceritain yang jualan mie ayam. Ya kalau rumah itu setelah membangun ada 3 orang yang udah meninggal di situ. Yang meninggal karena kecelakaan kerja gitulah. Katanya ada yang jatuh dari tangga, ada yang kepleset, dan satunya apa itu nggak tahu lah. Pokoknya terus, meninggal gitu. Iya, pokoknya meninggal di situ. Nah, terus yang jual mie ayam juga bilang ke saya, ya itu Pak Yanto istrinya itu udah almarhum Mas. Almarhum pas lagi bangun rumah itu, berarti waktu mondasi itu udah almarhum. Cuma ya maafnya aja Mas, itu kan kita kan manusia nggak tahu masalah kematian, umur manusia lah. Cuma itu meninggalnya nggak wajar Mas, bilangnya kayak gitu. Cuma masalah nggak wajar nggak apa, ya saya nggak mau jelasin lah Mas gitu, kayaknya kurang enak lah. Nah, begitu udah saya makan mie ayam, saya lanjut lagi ke rumah Pak Yanto, lanjutin kerja Mas. Itu masih ada, bapak-bapak itu masih ada. Sambil nggak tahu itu baca Quran apa itu saya nggak tahu, pokoknya baca kotakan kecil buku. Cuma pas itu saya sapa itu nggak namanya apa, nggak ngelingkuk nggak apalah gitulah. Nah saya masuk ke rumah mau lanjut kerja, lah itu belum sampai tangga Mas. Itu yang paling parah Mas. Itu saya lihat lagi wanita yang gendut, yang rambutnya pirang, itu lagi ditarik-tarik Mas. Tangannya ditarik, satunya ditarik, rambutnya ditarik. Itu sama anak kecil yang wajahnya tua. Itu yang saya lihat pertama, wajahnya cantik. Ya maaf aja Mas, yang saya lihat walaupun cuma sebentar, itu di alat kelaminnya itu banyak noda darah Mas. Itu Mas. Itu ditarik-tarik, ya sekitar berapa detik itu nggak lama lah. Itu saya lihat. Nah, terus saya dengar lagi bapak-bapak itu ngaji Mas.
ya kayak suara ngaji gitu. Hanya mungkin ya namanya takut, saya di situ benar-benar takut mas, benar-benar takut. Ini saya lari ke depan ke teras, duduk sama bapaknya. Lah, selama saya ketemu bapak itu bapak itu kan nggak pernah ngomong ke saya, cuma pakai bahasa isyarat lah. Lah itu pertama kalinya saya dengar suaranya mas. Nah itu bilang ke saya, Mas, hati-hati, ini rumah orang nyupang, bilang kayak gitu. Nyupang? Iya. Ya kalau bahasa orang Tegal itu nyupangnya sama kayak pesugihan kayak gitu. Itu pertama kali saya dengar suara bapak-bapak itu ngomong ke saya kayak gitu. Bilangnya. Padahal selama ini kayak orang linglung. Kayak orang linglung ya. Nggak pernah ngomong sama sekali selama ketemu saya. Cuma itu pertama kali ngomong sama saya itu. Lah, habis itu ya mungkin saya nenangin pikiran dulu ada apa. Ya mungkin karena itu tanggung jawab saya mas, mau tidak mau ya tetap ya saya lanjut, yang penting nggak menyakiti fisik saya, biar menyakiti mental saya ya nggak masalah lah. Nah saya lanjut kerja lagi ke atas, udah itu tinggal hampir selesai lah. Nah itu saya pulang, cepat, biasa saya pulang jam 5 jam 5 atau setengah 5 habis maghrib lah. Itu saya jam 4 udah pulang mas, yang mungkin karena rasa takut apa gimana saya langsung pulang. Nah, saya langsung pulang. Nah, itu hari terakhir saya kerja, Mas. Ini hari keempat saya kerja. Hari keempat saya kerja. Kenapa kok masih mau kerja gitu? Gak selesain aja udah lihat-lihat setan gitu. Ya selama saya kerja, Mas, jadi tukang finishing. Ya mungkin kalau kejadian dilihatin makhluk-makhluk bangsa jin itu walaupun sekejap, ya mungkin itu sering mas. Cuma sekejap nggak di teror banget lah. Ya mungkin nggak pernah saya ceritakan. Cuma kalau kejadian ini kan memang kayak di teror ya. Cuma saya berbalik lagi mikir anak sama istri mas, gitu. Ya memang nggak ada laki-laki yang jujur mas. Jujur aja mas. Walaupun kadang kita sedang ini kerja nggak enak, tuan rumahnya rewel apa gimana, ya saya bilang sama istri ya yang enak-enak aja lah, biar istri nggak tahu apa yang saya rasakan kita kayak harus gitu. Nyari nafkah lah. Iya kayak gitu. Jangan banyak mengeluh gitu. Jangan banyak mengeluh. Lah pas hari keempat saya kerja, ini udah tinggal finishing mas, tinggal selesai semua itu. Pas hari keempat memang saya target sekitar jam 4-an selesai. Nah pas itu saya nguas-nguasin ada apa. Lah pas itu saya kayak dijawil mas, gini mas, kepalanya. Cuma pas itu saya merinding sekali. Cuma dijawil, cuma tangannya itu kasar banget. Dia itu nggak ada apa-apa, cuma habis itu saya memang badannya nggak enak mas, pas itu mas. Habis itu jam berapa ya? Sebelum tidur itu saya ketiduran mas, ketiduran sampai lama, hampir sampai jam 2:30. Lah pas tidur itu saya mimpi. Di situ saya mimpi kayak saya lagi tidur kan kayak gini mas, tengkurap. Saya dinaikin 3 anak kecil mas, dinaikin 3 anak kecil. Lah terus dia bilang ke saya, om mainan, bilang kayak gitu. Lah gak lama di mimpi itu, sebelum saya bangun, nah itu saya diludahin mas, diludahin anak kecil itu di tangan sini. Lah bangun-bangun itu anehnya mas, ini kulit saya mas kayak gituin mas, berarti kayak kena ulat bulu, jentol-jentol kayak gitu tuh. Pas saya bangun tuh kayak gitu, itu herannya kayak gitu. Nah habis itu ya mungkin saya tahu lah ini mungkin gangguan-gangguan yang ada di rumah ini. Ya sebisa mungkin gimana, akhirnya saya ngambil air putih mas, segelas saya bacain Al-Fatihah, saya sirami di sini. Ya alhamdulillah sekitar setengah jam hilang semua mas. Tuh cuma di sini sedikit, cuma kayak kena ulat bulu lah kayak gitu. Padahal nggak ada ulat bulu. Nggak ada ulat bulu. Itu bangun dari tidur mas, bangun dari tidur. Udah saya lanjutin kerja lagi, mungkin karena waktunya kelamaan saya tidur loh. Nah saya mau raup dulu mas di lantai bawah. Saya mau raup ke lantai bawah di kamar mandi. Itu pintu saya buka.
Nah pintu saya buka, saya lihat anak kecil itu lagi mas, yang wajahnya tua, kulitnya hitam, ada di dalam bak mandi. Lagi gini-gini sampai airnya menciret-menciret. Di situ saya lari mas, sampai teras rumah situ. Saya lari, ya nenangin pikiran ada apa lah. Ya ini kan udah tangguh sebentar lagi selesai, ada apa lah. Pak itu saya telepon, cuma saya telepon Mas Agus. Mas bisa ke sini nemenin saya sebentar. Itu benar-benar parah-parahnya saya mas, minta ditemenin orang lah. Cuma pas itu Mas Agusnya lagi ada urusan mas, katanya bisa ke situ. Nanti masnya kan katanya selesainya ini waktunya agak mundur lagi. Habis isanan saya bisa ke situ habis maghrib mas. Nanti sekalian bayar kekurangannya. Nah akhirnya saya beranikan lagi mas. Pekerjaan tanggung ya takut apa gimana. Tetap saya lanjutin dah. Tapi pas di situ saya nyetel HP mas. Ya saya nyetel itu kayak pengajian lah. Itu sampai volume full mas. Ya buat aben-aben lah gitulah. Biar nggak takut. Nah, saya lanjutin kerja. Ada apa sampai habis maghrib. Udah habis maghrib. Lepas itu Mas Agus datang mas. Mas gimana? Oh itu nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa sudah nggak jadi. Saya bilang kayak gitu. Oh iya mas nanti selesai jam berapa? Ya nanti habis isanan mas, mungkin sekitar jam 7:30 apa jam 8. Oh yaudah saya mau makan dulu, nanti saya kesini lagi. Dah, singkat cerita, saya udah mau selesai mas, udah mau selesai. Saya ke teras nunggu Mas Agus, mau ngasihin kunci dan sekalian saya mau pamitan. Lah, pas saya mau pamitan, udah ngasih uang, bayar saya lihat anak kecil itu patung mas, patung yang ada di kolam ikan, yang 3 itu keluar anak kecil itu mas, menghampiri saya, mau menghampiri saya sampai dede kayak gini, dede kayak gini, ini sampai saya merinding mas, mau jangan dede kayak gini. Nah ini saya pulang, ya alhamdulillah nggak ada apa-apa, cuma besoknya saya sakit mas, badannya panas, greges, ya sekitar 2 harian. Ya cuma alhamdulillah ya, cuma minum-minum obat warung udah sembuh. Ya mungkin saya nggak berpikiran-pikiran negatif masalah-masalah goib. Ya mungkin karena kelelahan apa kecapean saya terus juga diganggu kayak gitu. Ya mungkin badannya kurang enak gitu. Ya palingan cuma kayak gitu mas, maksudnya cerita pengalaman baru saya yang akhir tahun 2023. Ya kalau bisa saya nggak pengen ketemu kejadian-kejadian kayak gitu lagi. Terus akhirnya sama Pak Yanto dibayar? Dibayar mas. Ya dibayar kan pertamanya kan mau ditransfer apa cash ya saya bilang minta cash aja. Tapi kan cuma lewat perantaranya Mas Agus. Oh lewat Mas Agus iya, bayarnya. Bayarnya pas itu saya ketemu Mas Agus kan saya ngasihin kunci, Mas Agus bayar uang sisanya dan saya pulang. Akhirnya menyimpulkan jangan-jangan di rumah pesugihan gitu. Iya kayak cuma saya sendiri ya cuma menyimpulkan kayak gitu, cuma kan masalah apa itu rumah apa saya nggak pengen tahu itu mas, nggak pengen tahu, cuma cukup tahu aja dari yang jualan es sama mie ayam, cuma masalah kebenarannya itu Allah alam kayak gitu mas. Nah kalau menurut Mas Andri sosok cewek yang agak gendut itu siapa sebenarnya? Ya masalah itu saya nggak tahu ya mas. Cuma yang saya dengar dari yang jualan mie ayam itu almarhum istri Pak Yanto. Itu orangnya agak gendut mas. Oh. Terus juga memang saya lihat, saya merinding mas. Itu di ruang tamu memang ada foto keluarga. Nah itu ada ibu-ibu, cuma orangnya gendut mas. Cuma memang rambutnya nggak pirang. Cuma kan yang saya lihat kan rambutnya pirang gitu. Kayak gitu palingan. Masalah itu sosok apa itu saya nggak tahu gitu. Oh jangan-jangan tadinya itu satu keluarga. Iya satu keluarga. Mungkin karena pesugihan ibunya anaknya meninggal kali. Iya mungkin kayak gitu. Ini teori sotoy aja sih. Iya. Tapi akhirnya ngikutin lagi nggak tuh si sosok ibunya atau anak kecilnya? Ya alhamdulillah sampai saya rumah itu nggak ada mas. Palingan pas saya udah nggak sakit tuh mas, udah
badan fit lagi paling saya dimimpiin mas, cuma 1 kali tuh. Sama anak kecil 3 itu yang wajahnya tua. Dia cuma bilang kayak gitu, mas, mas, om gitu, om, mainan saya om. Cuma saya berkesimpulan gini mas, mungkin secara tidak sengaja gitu loh. Pas saya pertama kerja, pas saya buka pintu itu mas, mungkin kayak baskom yang ada air apa itu saya tumpahin, mungkin tuh pikiran saya sendiri kayak gitu. Mungkin karena kesalahan saya, cuma kan namanya saya aja juga nggak tahu itu juga di belakangnya ya. Kayak misalnya saya sengaja buang apa gimana, saya wajar kayak gitu. Saya salah, itu kan saya benar-benar nggak tahu kayak gitu. Jadi intinya udah ngalamin hal-hal lagi itu lagi ya? Iya. Nah kita ke tukang cat dulu ya mas ya? Iya. Skill apa sih kalau yang dibutuhin buat jadi tukang cat? Pertama itu tanggung jawab mas, nomor 1 mas. Menjawab. Kita punya skill siapa atau apapun, kalau kita nggak tanggung jawab, kita nggak amanah, kita nggak bakalan laku mas. Masalah orang kan namanya pekerjaan, seprofesional apapun orang, itu mesti ada salahnya mas. Ya bukan profesi sebagai tukang, siapapun profesinya, seprofesional apapun, mesti ada kekurangannya, nggak ada yang sempurna. Nomor 1 yang penting kan, 1 tanggung jawab, jujur dan amanah mas. Ya masalah skill tukang apalagi dalam finishing itu mas. Ya masalah pengerja itu yang penting halus mas. Halus catnya? Halus kerjaannya. Halus, terus juga orangnya bersihan gitu loh. Berarti kita kerja namanya pengerjaan finishing kan mesti kan kotor ada apa, ada lantai, ada Tapi apa. kalau Mas Andri nggak ngecat tembok ya? Yang ngecat tembok juga bisa, cuma jarang mas. Kebanyakannya nggak ngerjainnya ya pintu sama jendela. Iya. Spesialnya di situ. Di situ iya. Oke deh kalau gitu Mas Andri, thank you ya. Iya. Udah datang dan bercerita di RJL ya. Nah, gimana? Kita doain lagi nggak Mas Andri punya pengalaman horor nih? Oh jangan ya. Oke, thank you Mas Andri ya. Ambil baiknya bom buruknya dengan kisah-kisah seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut, tapi harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.